Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi psikopatologi perkembangan pada materi enuresis dan enkopresis. Sebelumnya, perkenalkan saya Boy Setiawan sebagai moderator. Dan ada rekan saya, Hairina Dwi Rifani sebagai pemateri, kemudian ada Melinggo Rindu Sahida sebagai pemateri, dan Sandra Savitri Agustin sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Tasya Putri Endira sebagai pemateri. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh materi yang pertama yaitu pengertian enuresis dan enkopresis yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian enuresis dan enkopresis. Yang pertama itu adalah enuresis. Enuresis ialah inkontinensia urin pada usia di mana seharusnya seorang anak sudah mampu berkemih secara normal. Namun anak tidak dapat melakukannya sehingga terjadi pengeluaran urin yang tidak pada tempatnya atau sering dinamakan ngompol. Enuresis sendiri merupakan salah satu masalah perkembangan yang paling sering dijumpai. Nah, hal ini dapat menjadi salah satu faktor sumber malu terhadap anak dan sumber rasa frustasi terhadap orang tua. Nah, di mana enuresis sering disembunyikan sebagai rahasia keluarga dan tidak dikeluhkan sebagai kondisi yang patut mendapat penanganan dari dokter. Nah, enuresis atau ngompol merupakan gejala yang sering dijumpai pada anak. Keadaan ini dapat menimbulkan masalah bagi anak, orang tua dan keluarga maupun dokter anak yang menanganinya. Nah, pada anak yang mengalami enuresis ini dapat mempengaruhi kehidupannya, seperti timbulnya rasa kurang percaya diri, merusak pergaulan, dan semuanya dapat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Bagi orang tua dan keluarga, gejala ini dapat menimbulkan frustasi dan kecemasan. Enuresis telah dikenal sejak tahun 1550 Masehi, sebelum Masehi, sebagai suatu keadaan yang mengganggu anak dan memerlukan pengobatan. Nah, di kalangan masyarakat primitif, kekuatan supranatural dianggap menjadi penyebabnya, sehingga pengobatan yang diberikan kepada anak yang mengalami enuresis sendiri bersifat magis. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang enkopresis. Nah, enkopresis sendiri adalah kondisi yang biasanya terjadi pada anak di atas usia 4 tahun. Nah, di mana kondisi ini menyebabkan seorang anak mengeluarkan feses secara tidak sengaja. Padahal seharusnya ia sudah bisa menggunakan toilet. Nah, ketidakmampuan dalam menahan BAB maupun buang air kecil akibat enkopresis bukanlah suatu hal yang disengaja. Secara umum, enkopresis sendiri disebabkan oleh satu kondisi medis yang mendasari baik secara fisik dan mental. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menjelaskan pengertian dari enuresis dan enkopresis. Semoga teman-teman dapat memahami dari pengertian yang telah dijelaskan oleh Dinda tadi. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu kriteria diagnostik enuresis dan enkopresis yang akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan.
Kepada Tasya silakan, untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bang Bayu atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria diagnostik dari enuresis. Klasifikasi enuresis sendiri ada dua, yaitu pertama enuresis primer, di mana anak telah kering kurang dari 6 bulan atau tidak semuanya. Yang kedua, enuresis sekunder atau di mana kambuh atau relapse setelah masa kering minimal 6 bulan telah terjadi. Masa kering bisa terjadi pada usia berapapun, tidak masalah jika itu terjadi secara spontan atau diraih dengan pengobatan. Proses next slide, proses balik lagi, kriteria DSM-4 dari itu, yang tadi itu, ya DSM-4-nya. Nah, kriteria DSM-4 dari enuresis, di mana klasifikasi diagnosis enuresis menurut diagnostik dan statistical Manual of Mental Disorders atau DSM-4. Yang pertama, buang air kecil yang berulang di atas tempat tidur atau pakaian, baik itu yang involunteer atau yang disengaja. Yang kedua, perilaku ini secara klinis bermakna yang dimanifestasikan oleh frekuensi 2 kali per minggu atau untuk minimal 3 bulan berturut-turut, atau terdapat distres atau kendala yang secara klinis bermakna dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Yang ketiga, usia kronologis minimal 5 tahun atau sesuai dengan tahap perkembangan. Yang keempat, perilaku ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari zat seperti diuretik atau suatu penyakit seperti DM, spina bifida, atau gangguan kejang. Proses diagnosis diperoleh melalui riwayat pasien melalui bagan frekuensi benar. Orang tua diminta untuk mengamati, mencatat, dan mengukur lebih dari 40 jam tentang kapan dan berapa jumlah kemih dan minuman anak mereka, serta gejala terkait seperti inkontinensia. Orang tua bisa diberi gelas ukur plastik sederhana, bisa digunakan berkali-kali. Bagian ini memberikan informasi penting untuk diagnosis dalam inkontinensia mendesak. Untuk contoh, frekuensi berkemih lebih dari 7 dengan volume kecil, 20-60 mili. Selanjutnya itu ada kriteria diagnostik untuk enkopresis. Menurut buku pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia yang edisi ketiga, ciri diagnostik yang menentukan ialah pengeluaran tinja secara tidak layak. Kondisi biasanya timbul dengan bermacam cara. Yang pertama, mungkin kurang sempurnanya latihan kebersihan atau toilet training, atau kurang responsifnya anak terhadap latihan itu dengan riwayat kegagalan terus-menerus untuk memperoleh kemampuan mengendalikan gerakan khusus. Yang kedua, mungkin mencerminkan suatu gangguan psikologis dengan pengendalian fisiologis buang air besar normal, namun karena suatu alasan tertentu, terdapat keengganan, perlawanan, atau kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial untuk buang air besar di tempat yang layak. Yang ketiga, mungkin akibat retensi fisiologis yang bertumpuk dan penempatan tinja di tempat yang tidak layak. Selanjutnya, menurut pedoman diagnostik pada DSM-5, enkopresis pada beberapa peristiwa mungkin disertai dengan ulah memoleh tinja pada tubuh sendiri atau pada lingkungan sekitar yang agak jarang, atau ulah mencongkel bur dengan jari ataupun masturbasi anal.
Selanjutnya, tidak terdapat garis pemisah yang jelas antara enkopresis yang disertai dengan gangguan emosional atau perilaku dan gangguan psikiatrik lain dengan enkopresis sebagai gejala sampingan. Pedoman yang digariskan ialah untuk memberi kode diagnosis enkopresis bila hal tersebut merupakan fenomena yang predominan, dan kode diagnosis gangguan lain apabila enkopresis merupakan fenomena yang bukan merupakan fenomena yang predominan. Selanjutnya, enkopresis dan enuresis tidak jarang saling berhubungan, dan bila hal ini terjadi, pemberian diagnosis enkopresis haruslah diprioritaskan. Enkopresis ada kalanya timbul menyusul suatu kondisi organik, seperti fisur ani atau infeksi gastrointestinal. Maka kondisi organik itu dijadikan kode diagnosis yang utama bila kondisi itu merupakan alasan yang cukup bagi pengeluaran tinja tersebut. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tasya yang telah menjelaskan materi mengenai kriteria diagnostik enuresis dan enkopresis. Semoga kawan-kawan dapat memahami apa yang disampaikan oleh Tasya tadi. Kemudian lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu komorbid dari enuresis dan enkopresis yang akan dijelaskan oleh Ai. Kepada Ai, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan. Selanjutnya itu materi mengenai komorbiditas dari enuresis dan enkopresis. Komorbiditas enuresis ini di mana sebagian besar dia tidak memiliki gangguan komorbiditas, dan ada beberapa gangguan sosiomotorik pada anak yang mengalami enuresis seperti keterlambatan bicara dan keterlambatan bahasa, serta adanya gangguan biologis seperti infeksi saluran kemih. Kemudian juga ada gangguan seperti sleepwalking dan sleep terror disorder. Selanjutnya untuk enkopresis, komorbiditasnya itu infeksi saluran kemih dapat menjadi komorbiditas dengan enkopresis, dan infeksi saluran kemih ini biasa terjadi pada wanita. Selanjutnya, selain itu ada juga gangguan emosional dan perilaku komorbid dari enkopresis, di mana jika ada enuresis nokturnal atau inkontinensia urin pada siang hari, enkopresis harus ditangani terlebih dahulu, karena masalah enuresis pada anak ini dapat berhenti jika ada pengobatan pada enkopresisnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ai yang telah menjelaskan materi terkait komorbiditas dari enuresis dan enkopresis. Materi yang akan dijelaskan oleh Sandra, yaitu mengenai intervensi dari enuresis dan enkopresis ini. Kepada Sandra, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama adalah slide-nya. Yang pertama, intervensi yang akan dilakukan adalah bedwetting alarm. Itu terdiri dari 2 lapis kain dengan fiber logam yang terpisah dengan kain yang tidak ada logamnya. Nah, logam yang terhubung dengan bel akan berbunyi ketika urin mengenai logam sehingga anak segera pergi ke toilet. Jadi sistemnya tuh kalau misalnya dia ada sensor di kain fiber logamnya tuh. Yang kedua adalah dry bed training. Nah, metode ini orang tua diinstruksikan untuk melakukan bladder retention control training dengan mengizinkan anak untuk meminum lebih banyak air dan cairan dalam waktu 1 hari, dan menunda mereka untuk buang air kecil dalam waktu yang lama untuk menahan untuk menunda buang air kecil mereka.
Nah, yang ketiga adalah ADH sintetik, yaitu pemberian obat desmopressin, yaitu desmopressin ini adalah obat nasal spray yang sederhana untuk diberikan sebelum tidur untuk menahan agar tidak buang air kecil. Sekian dari Sandra, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sandra yang telah menjelaskan intervensi dari enkopresis dan enuresis ini. Ada beberapa materi yang dijelaskan tadi dari rekan-rekan kelompok 5. Semoga kawan-kawan yang lain dapat memahami apa itu enuresis dan enkopresis, bagaimana kriteria diagnostiknya, kemudian apa itu komorbid dari enuresis dan enkopresis, kemudian bagaimana intervensinya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 5. Baik, untuk evaluasi ke depannya, kepada teman-teman jika memiliki saran atau pertanyaan mengenai apa yang dijelaskan pada pertemuan kali ini, silakan teman-teman memberikan saran serta pertanyaan agar presentasi ke depannya lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada pertemuan ini dari kelompok 5. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Saya selaku moderator mewakili kawan-kawan yang lain pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.